Untuk yang sedang gembleng, malam ini kita masuk ke kajian yang lebih dalam ya, terkait hakikat wahyu pancagaib. Beberapa kali sebelumnya saya sudah menjelaskan apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib ya, bahwasanya wahyu pancagaib hakikatnya adalah sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri, isi daripada raga atau wujud kita sendiri, atau sang penggerak tubuh atau wujud kita sendiri. Lah, wahyu pancagaib yang tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri. Ini memiliki sifat asli bawaan dari Tuhan. Memiliki sifat asli bawaan dari Tuhan. Lah, dengan sarana wahyu pancagaib atau dengan sarana sedulur papat kalimo pancer inilah kita bisa mendekat Tuhan, menyaksikan Tuhan, mengenal Tuhan, bahkan manunggal dengan Tuhan seperti pada awalnya. Namun wahyu pancagaib yang tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri, yang merupakan sarana dari Tuhan untuk kita bisa kembali kepadanya. Ini tidak bisa dipraktekkan, tidak bisa dijalankan dengan apapun. Kenapa tidak bisa dipraktekkan, tidak bisa dijalankan dengan apapun? Karena mereka berlima ini memiliki sifat asli bawaan dari Tuhan. Jadi tidak bisa diganggu gugat. Coba panjenengan perhatikan, saya beri penggambaran tentang sifat asli bawaan dari Tuhan bagi wahyu pancagaib yang tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri. Wahyu pancagaib tersebut sebagai kunci, paweling, asmo, mijil, dan singkir. Hakikat daripada wahyu pancagaib, kunci adalah mutmainah, paweling adalah aluamah, asmo adalah hidup, mijil adalah amarah, singkir adalah supiah. Lah, mereka ini memiliki sifat asli bawaan dari Tuhan. Sifat mereka berlima, mutmainah yang tak lain dan tak bukan adalah kunci yang tak lain dan tak bukan adalah saudara kita mutmainah. Sifat asli bawaannya adalah pasrah kepada Tuhan. Sedangkan paweling yang tak lain dan tak bukan adalah aluamah saudara kita, sifat asli bawaannya adalah menerima keputusan Tuhan. Sedangkan asmo yang tak lain dan tak bukan adalah pancernya kita sendiri atau hidupnya kita sendiri, sifat asli bawaannya adalah mempersilahkan kuasa Tuhan. Sedangkan mijil yang tak lain dan tak bukan adalah saudara kita amarah, sifat asli bawaannya adalah merasakan kenyataan Tuhan. Sedangkan singkir yang tak lain dan tak bukan adalah saudara kita supiah, sifat asli bawaannya adalah menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Mereka berlima ini adalah Tuhan itu sendiri. Kenapa saya katakan mereka berlima ini adalah Tuhan sendiri? Bagaimana tidak saya katakan bahwa mereka berlima ini adalah Tuhan itu sendiri? 4 anasir atau 4 elemen yang lebih dikenal dengan sebutan sedulur papat ini adalah esensi kesaktian Tuhan. Sedangkan asmo
yang menjadi pancernya, yaitu hidup kita sendiri, ini adalah ruh Tuhan. Nah, kalau hidup kita adalah ruh Tuhan, kalau sedulur papat kita adalah esensi kesaktian Tuhan, lalu mereka berlima ini siapa? Kalau bukan pecahan dari Tuhan itu sendiri, kalau bukan kepingan dari Tuhan itu sendiri. Lah, dengan apa yang sudah saya jelaskan ini tadi, berarti mereka berlima ini tidak tertandingi. Dalam segi apapun loh itu ya. Dalam segi apapun berarti mereka berlima ini tidak tertandingi. Yang bisa menandingi mereka berlima hanya Tuhan. Selain Tuhan tidak bisa menandingi mereka berlima. Karena 4 saudara kita adalah esensi kesaktian Tuhan. Dan hidup kita adalah ruh Tuhan. Lah, dengan lima roh ini tadi yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, kita bisa mengenal Tuhan. Sebab karena itu disebutkan atau diterangkan yang bisa mengenal Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Artinya yang bisa mengenal Tuhan itu adalah mereka berlima ini gitu. Itu pun cara penggunaannya harus menggunakan sifat asli bawaan mereka berlima. Kalau kita menggunakan mereka bukan dengan sifat asli bawaannya, kita yang akan dipermainkan. Bukannya bisa, tapi kita yang akan dipermainkan oleh mereka berlima. Tujuannya apa? Mereka berlima mempermainkan kita. Tujuannya supaya kita itu kapok. Nah, kalau sudah kapok, kita kan baru deprok sama mereka berlima. Karepnya mereka berlima itu seperti itu. Jadi kesimpulannya, mereka berlima ini hanya bisa digunakan menggunakan sifatnya mereka berlima itu sendiri. Dengan bekal 5 ini, manusia mendapat stempel makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya. Dengan adanya 5 ini di dalam diri kita, manusia disebutkan sebagai wujud kenyataan Tuhan, dan Tuhan itu batinnya manusia. Nah, dengan ini sesungguhnya makhluk yang disebut manusia, wah, luar biasa. Namun dalam kenyataannya, kenapa yang luar biasa kok bisa dihitung dengan jari, sedangkan yang banyak itu mayoritas tidak luar biasa? Dikarenakan kita menggunakan 5 ini tadi tidak dengan sifat dan sikapnya. Gitu. Tentang hal ini kita harus paham. Kita harus paham apa dan bagaimana patrapnya, apa dan bagaimana sebutannya, apa dan bagaimana kata-katanya. Jadi jangan sampai kita itu melakukan sesuatu yang belum kita mengerti, yang belum kita pahami, apalagi sampai tidak mengerti dan tidak paham. Karena ketika kita melakukan sesuatu yang kita belum mengerti, yang kita belum paham, sudah pasti hanya kebingungan yang ada. Lah, ini penting buat panjenengan. Semisal contoh, kunci itu ada bacaannya dan ada patrapnya. Patrap itu maksudnya etika. Kunci itu ada patrapnya, ada bacaannya. Begitu juga dengan paweling. Paweling itu ada patrapnya, ada bacaannya. Asma mijil juga sama, ada patrap dan ada bacaannya. Begitu juga dengan singkir, ada patrapnya, ada bacaannya. Lah, ini jenengan harus paham ini gitu. Setelah memahami apa yang sudah saya sampaikan tadi dan kemarin-kemarin, langkah berikutnya panjenengan harus memahami patrap dan bacaan-bacaan di dalam Wahyu Pancagaib. Dengan memahami dan mengerti tentang itu, nanti langkah-langkahnya itu mudah. Nah, karena mudah, sehingganya gerak-gerik kita lebih cepat, lebih singkat.
Semisal contoh, kunci. Patrapnya kunci atau etikanya kunci adalah seperti ini. Seperti yang sudah panjenengan lakukan. Ini adalah etika atau patrapnya kunci. Ya. Sedangkan bacaan kunci adalah Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci, sirolah datolah sipatolah dan seterusnya. Itu bacaan kunci. Lah kalau kunci itu adalah kumpul nunggal suci, hasil daripada patrap atau etika, hasil daripada bacaan kunci atau membaca kunci. Nah, itu hasilnya kunci. Jadi ketika kita melakukan patrap kunci atau etika kunci yang kemudian berlanjut dengan membaca bacaan kunci, maka kita akan mendapat hasil kunci. Arti maksudnya kumpul nunggal suci. Kalau dibahasakan ilmunya, manunggaling kawula Gusti, artinya kawula dengan Gusti menjadi satu. Sedulur papat kalimo pancer iki manunggal. Itu hasil daripada patrap kunci dan membaca bacaan kunci. Ini maksudnya seperti itu. Ini adalah patrap kunci atau etika kunci. Ini adalah patrap paweling atau etika paweling. Ini adalah patrap mijil atau etikanya mijil. Sedangkan seperti ini adalah patrapnya singkir atau etikanya singkir. Nah, panjenengan harus paham ini ya. Kalau panjenengan tidak paham, satu, panjenengan akan mengalami keterlambatan di dalam bergerak dan bergerik. Kedua, kalau ditanya saudara, panjenengan tidak bisa jawab. Nah, karena tidak bisa jawab, bingung toh, yang takon bingung, jenengan sendiri yang melakukan bingung. Yeah. Nah, itu jangan sampai. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam lagi tentang Wahyu Pancagaib. Itu tadi patrap-patrapnya. Nah, kalau bacaannya, bacaan yang terdapat di dalam Wahyu Pancagaib itu sesungguhnya bentuk komunikasi daripada mereka berlima. Ya. Jadi ketika kita membaca kunci, membaca bacaan kunci, berarti mereka berlima ini sedang berkomunikasi. Ketika kita patrap paweling dan membaca paweling, sama, mereka berlima juga sedang berkomunikasi. Begitu juga dengan penyebutan asma dan mijil serta singkir. Semuanya itu tadi adalah bentuk komunikasi sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri, yaitu Wahyu Pancagaib kita sendiri. Sebab karena itu di dalam prakteknya dibutuhkan kesadaran. Karena hanya dengan kesadaran kita bisa menyadari komunikasi mereka berlima ketika kita sedang patrap kunci dan membaca bacaan kunci. Tanpa menggunakan kesadaran tidak bisa. Karena mereka berlima adalah halusnya halus. Nah, yang setara atau sama dengan halusnya halus adalah kesadaran pribadi kita. Selain kesadaran pribadi kita itu nggak ada yang halus. Jadi yang halus ada di dalam diri kita adalah kesadaran pribadi kita. Selain kesadaran pribadi kita itu ada wujudnya semua, artinya kasar. Jadi ketika kita melakukan patrap dan membaca bacaan-bacaannya, kesadaran kita harus benar-benar jadi. Kesadaran kita harus benar-benar kuat, kesadaran kita harus benar-benar waspada, teliti, dan seterusnya. Jika tidak, ya kita tidak bisa mengetahui atau menyaksikan komunikasi mereka berlima, itu tidak akan bisa. Jadi telitilah di dalam patrap, telitilah di dalam membaca bacaan yang sedang dipatrapkan. Karena patrap dan bacaan yang dibaca itu adalah bentuk komunikasi mereka berlima. Yang tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri atau Wahyu Pancagaibnya kita sendiri.
Lah kalau kita sudah memahami ini dan bisa menggunakan kesadaran kita ketika melakukannya, istilah capek, ngantuk, dirubung lemut atau nyamuk itu nggak ada, tidak akan terjadi. Langkah awal, saya akan mengkaji tentang bacaan kunci. Bacaan kunci ayat pertama adalah Gusti ingkang Maha Suci. Nah, ketika kita patrap kunci dan membaca kunci, jangan lupa bahwa kunci ini adalah saudara kita mutmainah, dan sifatnya mutmainah adalah pasrah kepada Tuhan. Ketika kita melakukan patrap kunci dan membaca bacaan kunci, jangan lupa bahwa kunci itu sejatinya saudara kita mutmainah, sifatnya pasrah kepada Tuhan. Ketika kita patrap paweling dan membaca bacaan paweling, jangan lupa bahwa paweling sejatinya adalah saudara aluamah kita, sifatnya menerima keputusan Tuhan. Ketika kita menyebut asmo, jangan lupa bahwa asmo itu sejatinya adalah hidup kita, sifatnya mempersilahkan kuasa Tuhan. Ketika kita patrap mijil dan membaca bacaan mijil, jangan lupa bahwa mijil itu adalah saudara kita amarah, sifatnya merasakan kenyataan Tuhan. Begitu juga ketika kita patrap singkir dan membaca bacaan singkir, jangan pernah lupa bahwa singkir itu tak lain dan tak bukan adalah saudara supiah kita sendiri, sifatnya menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan. Ini yang perlu panjenengan sadari sepenuhnya ketika melakukan patrap dan membaca bacaan yang dipatrapkan. Dengan menyadari itu, maka panjenengan bisa merasakan, bisa menyadari, bisa menyaksikan, bahkan bisa ikut berkomunikasi dengan mereka berlima. Bahasan pertama adalah kunci, bacaan kunci. Kunci adalah saudara kita mutmainah, sifatnya pasrah kepada Tuhan. Sedangkan bacaan kunci sebagai berikut: Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah datolah sipatolah, kula sejatine satriya nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyurnakake tumindak ingkang luput. Bagaimana bisa mengetahui bahwa mereka berlima itu sedang berkomunikasi? Adanya di penghayatan ketika kita membaca ayat demi ayat daripada bacaan kunci. Semisal contoh, Gusti ingkang Maha Suci. Siapa itu yang berkata? Yang berkata Gusti ingkang Maha Suci adalah saudara kita mutmainah. Ketika saudara kita mutmainah berkata Gusti ingkang Maha Suci, saudara kita yang tiga itu menyertai dengan sebuah kata, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Nah, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci ini disuarakan oleh saudara aluama kita, saudara amarah kita, dan saudara supiah kita.
Saya ulang. Pengkajian pertama adalah kunci. Patra kunci dan kunci sudah saya jelaskan tadi. Nah, sekarang tinggal bacaan kunci. Bacaan kunci adalah bentuk komunikasi daripada sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri. Jadi, ketika kita melakukan patra kunci, jangan lupa bahwa kunci itu sejatinya saudara kita mutmainah. Sifatnya adalah pasrah kepada Tuhan. Bacaannya, Gusti ingkang Moho Suci. Siapa yang berkata-kata Gusti ingkang Moho Suci ini? Yang berkata-kata Gusti ingkang Moho Suci adalah saudara mutmainah kita. Nah, ketika saudara mutmainah kita berkata Gusti ingkang Moho Suci, maka saudara kita yang tiga, yaitu Aluamah, Amarah, dan Supiyah, ikut berkata juga dengan sebuah kalimat, Kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Moho Suci. Lah, di ayat yang kedua ini berarti mereka berempat sudah berkata-kata. Nah, karena mereka berempat sudah berkata-kata, maka hidup kita, pancernya daripada saudara empat kita ini menimpali atau menjawab sirolah, datolah, sipatolah. Yang kedua, ayat keempat bacaan kunci berbunyi Kulo sejatine satrio. Siapa yang berkata-kata kulo sejatine satrio? Yang berkata-kata kulo sejatine satrio adalah saudara Aluamah kita. Nah, karena saudara Aluamah kita berkata kulo sejatine satrio, maka saudara mutmainah kita, Amarah kita, dan Supiyah kita melanjutkan kata-kata tersebut dengan kalimat nyuwun wicaksono, nyuwun panguwasa. Kemudian mutmainah berkata lagi, kangge tumindake satrio sejati, dan secara serempak mereka diam. Ketika hidup berkata, kula nyuwun kangge hanyirnaake tumindak ingkang luput. Pada intinya, mereka berempat mengaku sebagai satrio sejati dan memohon wicaksono serta panguwasa untuk kelakuan mereka berempat sebagai sejatine satrio. Tapi hidup memberikan saran, sebaik-baiknya permohonan tidak ada yang melebihi baiknya permohonan kula nyuwun kangge hanyirnaake tumindak ingkang luput. Itu bentuk komunikasi mereka berlima di dalam bacaan kunci. Begitu juga bentuk komunikasi mereka berlima di dalam bacaan Pauling. Mereka saling bersaut-sautan, mereka saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Nah, hanya kesadaran yang bisa menyadari tentang hal ini. Itu pun tidak asal kesadaran. Lalu kesadaran yang seperti apa yang bisa menyadari bentuk komunikasi mereka berlima ketika kita membaca bacaan dari Wahyu Pancagaib? Kesadaran yang bisa menyadari mereka, komunikasi mereka berlima adalah kesadaran-kesadaran yang kontinu, kesadaran-kesadaran yang universal. Kesadaran yang tidak putus, maksudnya kesadaran yang tidak memilah-milah. Nah, bentuk pelatihannya ada di ketika kita melakukan patrap samadhi. Sedangkan bentuk prakteknya ketika kita selesai melakukan patrap samadhi. Nah, kalau pelatihannya yaitu
ketika kita melakukan patrak samadhi itu tepat, maka ketika kita praktek juga pasti tepat. Sebab karena itu, saya katakan mempelajari wahyu pancagaib, mengkaji wahyu pancagaib, mempraktekkan wahyu pancagaib adalah mempelajari, mengkaji, dan mempraktekkan isi dirinya sendiri. Lah, ini bukan tentang agama. Ini bukan tentang keyakinan, bukan tentang kepercayaan. Ini bukan tentang ilmu. Ini bukan tentang golongan, politik, partai, kebatinan, perguruan, bukan sama sekali. Ini adalah tentang isi diri kita. Dan isi daripada diri kita ini adalah suci. Kalau panjenengan berpikir, mana ada manusia suci? Benar. Tapi ini bukan tentang manusia, tapi tentang isinya manusia. Kalau manusia tidak ada yang suci. Yang suci itu adalah isinya manusia. Kenapa isinya manusia disebut suci? Karena isinya manusia, 4 bagiannya adalah esensi kesaktian Tuhan. Dan 1 bagian yang paling utama adalah ruh Tuhan. Jadi, jangan remehkan diri kita sendiri. Jangan kerdilkan diri kita sendiri. Jangan kotori diri kita sendiri. Jangan hina diri kita sendiri. Karena isi daripada diri kita adalah 4 ruh atau wahyu, 4 ruh atau wahyu pancagaib. Yang tak lain dan tak bukan, 4 ruhnya adalah kesaktian Tuhan, 1 ruhnya adalah ruh Tuhan itu sendiri. Hanya dengan 5 hal inilah manusia bisa mengenal Tuhannya. Tanpa 5 hal ini, siapapun tidak akan pernah bisa mengenal Tuhannya. Karena Tuhan yang sesungguhnya itu tidak bisa dijangkau dengan akal pikiran manusia. Kalau bisa dijangkau dengan otak kita, bisa dijangkau dengan hati kita, berarti itu bukan Tuhan. Tuhan yang sesungguhnya tidak bisa dijangkau oleh otak makhluk apapun. Yang bisa menjangkau Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Namun dikarenakan Tuhan ingin dikenal oleh makhluknya, maka Tuhan menciptakan yang namanya manusia, yang kemudian dibekali 4 elemen dari ilmunya dan ruhnya sendiri. Itu adalah jembatan untuk menuju Tuhan. Lah, wahyu pancagaib yang tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri, sang penggerak raga kita. Ini hanya dapat dilakukan dengan menggunakan sifat aslinya mereka berlima. Tidak bisa kita menggunakan sedulur papat kalimo pancer dengan akal kita, dengan pikiran kita, dengan angan-angan kita, dengan kekuatan perut kita, dengan kekuatan tenaga kita, dengan kecerdasan dan kepandaian ilmu kita. Tidak bisa. Kenapa? Karena mereka berlima sudah memiliki yang lebih hebat. Kalau kita punya ilmu mereka berlima lebih tinggi. Kalau kita menggunakan kecerdasan mereka berlima melebihi kecerdasan apapun. Kalau kita menggunakan kekuatan mereka berlima melampaui semuanya. Jadi, kalau kita menggunakan mereka berlima, tidak dengan sifat asli bawaannya mereka berlima, kita akan diperbudak oleh mereka berlima. Kita akan dipermainkan oleh mereka berlima. Sehingganya segerak-geraknya kita, segerik-geriknya otak, hati, dan kelamin kita tidak ubahnya bola. Ditendang ke sana, ditendang ke sini, ditendang ke sana, sama mereka berlima.
Sesungguhnya hampir setiap manusia itu sudah mempraktekkan sifatnya mereka berlima, disadari atau tidak disadari. Namun dikarenakan belum mengetahui bahwa sifat apa yang kita praktekkan itu tadi adalah sifat aslinya mereka berlima, maka kita tidak menjadikannya sebagai senjata. Kita menganggapnya sesuatu hal yang biasa, sehingga kita tidak melakukannya secara kontinu, secara terus menerus. Kita hanya akan melakukan ketika kita kepepet saja. Kalau belum kepepet, kalau belum jatuh, tidak mau pasrah. Padahal kalau kita menggunakan sifat asli mereka berlima, kepepet itu nggak ada. Masih ingat kan penyampaian saya bahwa wahyu pancagaib adalah wahyu tertua, wahyu pertama yang turun ke dunia sebelum wahyu-wahyu lainnya. Artinya seluruh manusia hidup, apapun agamanya itu, bagaimanapun latar belakangnya, apapun suku bangsanya, sesungguhnya memiliki wahyu pancagaib. Sesungguhnya memiliki wahyu pancagaib. Artinya memiliki sedulur papat kalimo pancer. Karena wahyu pancagaib yang tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancer, itu merupakan sang penggerak tubuh manusia. Artinya jika manusia itu masih hidup di dunia ini, berarti dia memiliki wahyu pancagaib. Karena itu dia masih hidup dan bisa bergerak. Tanpa adanya wahyu pancagaib di dalam diri, mayat tidak bisa apa-apa. Tidak ada harganya, seganteng apapun, sekaya apapun, sesakti apapun, mayat kalau tidak ada wahyu pancagaib di dalam dirinya. Tidak ada sedulur papat kalimo pancer di dalam dirinya. Hanya saja ada yang sudah menyadari, ada yang belum. Yang belum menyadari disebut orang awam. Yang sudah menyadari disebut putro romo. Apa itu putro? Putro adalah putane rasa. Romo adalah roh mono. Putro romo berarti putane rasa, roh mono. Itu penyebutan bagi mereka yang sudah menyadari adanya wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer di dalam dirinya. Menyadari adanya wahyu pancagaib di dalam dirinya atau menyadari sedulur papat kalimo pancer di dalam dirinya, ini tidak cukup. Karena setelah menyadari dibutuhkan praktek. Praktek apa? Praktek mempraktekkan sifat asli mereka. Jika tidak, ora ono gunane, nggak ada gunanya. Hanya menyadari, nggak ada gunanya. Lawang kita tidak bisa menggunakan. Dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi, kesimpulannya berarti manusia diturunkan ke bumi sebagai khalifah atau utusan hanya untuk pasrah kepada Tuhan, menerima keputusan Tuhan,
mempersilahkan kuasa Tuhan, merasakan kenyataan Tuhan, dan menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Bukan untuk yang lainnya. Hanya untuk itu. Karena hanya dengan begitu, manusia di dunia ini bisa kembali kepada asal-usul sangkan paraning dumadi. Lah kalau keberadaan saya di dunia ini hanya untuk pasrah kepada Tuhan, hanya untuk menerima keputusan Tuhan, mempersilahkan kuasa Tuhan, merasakan kenyataan Tuhan, menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan, lalu bagaimana anak dan istri saya mau makan apa? Nah ini gagal pahamnya di sini. Dianggapnya makhluk-makhluk yang pasrah kepada Tuhan, makhluk-makhluk yang menerima keputusan Tuhan, makhluk-makhluk yang mempersilahkan kuasa Tuhan, makhluk-makhluk yang bisa merasakan kenyataan Tuhan, makhluk-makhluk yang bisa menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, itu adalah orang-orang yang kerdil, orang-orang yang tidak punya daya dan upaya. Dianggapnya seperti itu. Tuhan berkata, "Tidak aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku." Ibadah yang dimaksud oleh Tuhan itu apa? Tak lain dan tak bukan pasrah kepada Tuhan, menerima keputusan Tuhan, mempersilahkan kuasa Tuhan, merasakan kenyataan Tuhan, dan menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan. Itulah ibadah yang dimaksud oleh Tuhan. Yang tak lain dan tak bukan adalah sifatnya Wahyu Pancagaib atau sifatnya sedulur papat Kalimo Pancer. Dengan itu kok takut tidak makan? Dengan itu kok takut tidak kaya? Dengan itu kok takut itu, takut ini, khawatir itu, khawatir ini? Berarti gagal paham mengenai Tuhan itu apa, Tuhan itu seperti apa, Tuhan itu bagaimana. Bisa mencerna bahasa saya? Jadi kita di dunia ini bukan untuk disuruh apa-apa, hanya disuruh pasrah sama Tuhan, hanya disuruh menerima apapun keputusan Tuhan, hanya disuruh mempersilahkan kuasa Tuhan, hanya disuruh merasakan kenyataan Tuhan, hanya disuruh menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan. Hanya diperintah untuk itu, hanya disuruh untuk itu, dan apapun tentang dunia ini Tuhan yang akan melakukan. Lah kalau Tuhan yang melakukan, apa ada yang mustahil? Mustahil itu kan karena kita yang melakukan, sebab kita adalah makhluk terbatas. Tuhan bukan makhluk dan tidak terbatas. Pasrah kepada Tuhan, menerima keputusan Tuhan, mempersilahkan kuasa Tuhan, merasakan kenyataan Tuhan, menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan. Kok takut tidak makan? Berarti meremehkan Tuhan itu. Padahal mulutnya berkata bahwa Tuhan adalah Maha Kuasa. Hanya untuk 5 hal itu kita diutus turun ke bumi.
Selama kita tidak mau pasrah kepada Tuhan, selama kita tidak mau menerima keputusan Tuhan, selama kita tidak mau mempersilahkan kuasa Tuhan, selama kita tidak mau merasakan kenyataan Tuhan, selama kita tidak mau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan, maka selama itu kita akan bermasalah. Dalam hal apapun kita akan bermasalah. Karena apapun itu adalah kuasa Tuhan, hak Tuhan. Bukan kuasa kita, bukan hak kita. Kita adalah makhluk terbatas yang tidak memiliki daya dan upaya jika tanpa Tuhan. Bisa beribadah kepada Tuhan, yaitu melakukan 5 hal tadi, ini berkaitan dengan janji Tuhan. Dan seumur hidup saya belum pernah menemui janji Tuhan itu bohong. Bersedia menggenapi firman Tuhan, tidak aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku. Bisa menggenapi firman Tuhan ini, masalah itu tidak ada. Kesedihan, penderitaan tidak ada. Penyakit tidak ada. Miskin tidak ada. Bahkan lebih konyolnya, kuburan pun tidak ada. Karena kita diciptakan oleh Tuhan bukan untuk semua itu. Kita berasal dari suci, berbahan suci, dicipta dengan suci, didesain atau dirancang untuk suci, dan diharuskan kembali kepada suci. Kita bukan berasal dari penderitaan atau penyakit atau kemiskinan. Kita juga dicipta bukan untuk miskin, bukan untuk sakit, bukan untuk menderita, bukan untuk bermasalah. Tapi kita berbahan dari suci, berasal dari suci, dicipta dengan suci, didesain atau dirancang untuk suci, dan diharuskan kembali kepada suci. Nah, itulah makhluk yang mendapat stempel sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya. Kalau panjenengan yakin adanya Tuhan, panjenengan percaya kekuasaan Tuhan, mari kita buktikan bersama-sama. Kalau kita merasa yakin, merasa percaya, harusnya tidak kesulitan untuk pasrah atau berserah diri kepada Tuhan. Harusnya tidak sulit menerima keputusan Tuhan apapun itu. Harusnya tidak berat mempersilahkan kuasa Tuhan. Dengan 3 hal itu, pasti kita bisa merasakan kenyataan Tuhan. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa Tuhan itu nyata, bukan gaib. Nah, dikarenakan kita bisa merasakan kenyataan Tuhan, kita tidak akan mengalami keraguan untuk berbuat baik atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Kita ragu, kita bimbang melakukan kebaikan-kebaikan atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan, dikarenakan kita belum menyaksikan Tuhan, belum bisa merasakan kenyataan Tuhan. Makanya kita ragu untuk berbuat baik. Tapi kalau berbuat buruk, tidak ragu, karena kita menganggap bahwa Tuhan itu buta, tidak punya mata, sehingganya Tuhan tidak tahu ketika kita berbuat buruk. Makanya ketika kita melakukan keburukan, sama sekali kita tidak ragu.
Saged paham nggih? Jadi jangan sombong, jangan jumawa. Kita adalah makhluk terbatas. Kita tidak memiliki daya dan upaya jika tanpa Tuhan. Sedangkan Tuhan itu bukan makhluk dan tidak terbatas. Jadi tidak ada pilihan selain manunggal dengan Tuhan. Kita adalah wujud kenyataan Tuhan. Kita adalah gambaran Tuhan. Dan Tuhan adalah batinnya manusia. Artinya, dengan filosofi ini, berarti keduanya kan harus disatukan. Wadah dan isi kan harus disatukan. Bagaimana caranya menyatukan antara wadah dan isi? Tidak ada cara lain. Tidak ada teknik lain selain menggunakan 4 ilmu Tuhan dan ruhnya Tuhan itu sendiri. Dan semua makhluk, terutama manusia hidup, memiliki 4 ilmu Tuhan dan 1 ruhnya Tuhan ini. Nah, tinggal kitanya mau apa enggak. Mau, itulah yang disebut manusia yang sesungguhnya. Manusia sejati, sejatinya manusia hidup adalah yang beribadah hanya untuk Tuhan. Nah, kalau seperti itu dunia sepi. Tuhan jangan didekte. Sudah pasti rancangan Tuhan untuk memperbaiki alam semesta ini jauh lebih luar biasa dibanding rancangan manusia. Memangnya kemodernan dunia saat ini itu bukan kekuasaan Tuhan. Itu Tuhan sendiri yang melakukan. Alatnya kita. Jadi jangan jumawa. Telah berhasil memodernkan dunia. Memangnya siapa kita? Yang memodernkan dunia itu adalah Tuhan sendiri. Nah, kita ini alatnya. Jadi jangan dikira, andai kata tidak ada sekolahan, mungkin sekarang tidak ada orang bisa membaca. Jangan dikira. Sebelum ada sekolahan, leluhur-leluhur kita itu sudah membuat tulisan melalui rontal-rontal. Padahal dulu belum ada sekolahan itu. Lah mereka bisa menulis dari mana? Lah wong belum ada sekolahan. Jadi jangan menganggap bahwa Tuhan itu kerdil. Semua ini adalah rencana Tuhan. Dan kita di dalamnya sebagai alat. Sebagai mobilnya, sebagai begoknya, sebagai dosernya. Itu adalah kita. Nah, mekaniknya Tuhan sendiri. Mekaniknya Tuhan sendiri. Begitu luar biasanya Tuhan ya. Iya. Bagaimana cara menyaksikan Tuhan dan menemui Tuhan? Agar bisa sehebat Tuhan. Ada 4 ilmu Tuhan di dalam diri kita. Ada ruh Tuhan di dalam diri kita. Lah itu caranya. Itu jalannya. Nggak ada cara lain. Nggak ada jalan lain. Kenapa bisa seperti itu? Karena keadaan Tuhan yang paling mutlak adalah maha suci. Keadaan mutlak Tuhan adalah maha suci. Kita tidak usah berbicara tentang maha.
terlalu jauh. Suci itu adalah sesuatu yang tidak bisa dicampuri dengan apapun. Suci adalah sesuatu yang tidak bisa dicampuri dengan apapun. Itu yang dimaksud daripada suci. Artinya, apapun dan siapapun itu tidak bisa mendekati suci. Yang bisa mendekati suci adalah suci itu sendiri. Jadi, untuk bisa masuk ke dalam suci, menyaksikan dan manunggal dengan Maha Suci, berarti semuanya harus dihilangkan. Semuanya harus dilenyapkan. Karena yang bisa masuk ke dalam suci hanya 5 isi diri kita. Tidak bisa membawa agama, tidak bisa membawa ilmu, membawa harta benda, membawa anak istri atau suami anak. Tidak bisa membawa baju, bahkan membawa raga saja tidak bisa. Artinya, kekayaan sebanyak apapun, ilmu setinggi apapun harus dilepas jika hendak menghadap Tuhan. Karena tidak ada satupun apapun yang mampu menghadap Tuhan selain bagian dari Tuhan itu sendiri. Bahkan di sini digambarkan ketika Nabi Muhammad itu mi'raj, Jibril saja tidak bisa mendampingi. Malaikat Jibril itu tidak bisa mendampingi. Padahal malaikat Jibril itu adalah ruh yang paling dipercaya oleh Tuhan. Tapi malaikat Jibril tidak bisa mendampingi Muhammad ketika Muhammad berhadapan langsung dengan Tuhan. Itu sebagai bukti bahwa menghadap Tuhan kita harus telanjang bulat. Tidak bisa membawa apapun. Tidak bisa disertai apapun. Karena suci tidak bisa dicampuri dan tidak bisa tercampuri oleh apapun atau dengan apapun. Itu suci. Maka keadaan mutlak Tuhan bukan cuma suci, ada maha di situ. Artinya keadaan mutlak Tuhan adalah maha suci. Nah, kalau suci ini sudah menyandang gelar maha, lebih mustahil lagi. Lebih mustahil lagi. Aku tidak mengenal doa dari seorang hamba jika tidak melalui Rasulku atau utusanku. Rasul yang dimaksud adalah utusan. Aku tidak mengenal doa dari seorang hamba jika tidak melalui utusanku, jika tidak melalui Rasulku. Apa Rasul atau utusan itu? Wahyu panca gaib atau sedulur papat kalimo pancer kita. Itulah utusan Tuhan. Tanpa melalui itu tidak kenal. Tanpa melalui 5 perkara ini Tuhan tidak kenal. Nah, mau jalan mana? Mau jalan kemana? Coba. Tidak ada jalan. Tidak ada cara, tidak ada teknik selain ruh Tuhan itu sendiri, selain Rasul Tuhan itu sendiri, selain utusan Tuhan itu sendiri. Itulah apa yang sedang kita kaji
itulah apa yang sedang kita praktekkan. Jadi jangan sampai pupus semangat panjenengan, jangan sampai tipis kesadaran panjenengan. Karena apa yang sedang kita kaji, apa yang sedang kita pelajari, apa yang sedang kita praktekkan bukanlah sesuatu hal yang sepele. Inilah kunci dunia akhirat. Hanya dengan ini kita bisa kembali kepada asal-usul sangkan paraning dumadi. Hanya dengan ini kita bisa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak dengan ini Tuhan tidak kenal. Oke, kadangan kita malam ini cukup. Di kali lain kita akan sambung kadangan lagi dengan tema yang berbeda, namun intinya tetap sama. Terima kasih dan tercerahkan kita semua.